luas rumah subsidi yang bakal dikurangi Pak, itu sebenarnya pertimbangannya apa sih Pak? Banyak kalau di perkotaan itu mungkin yang membangun listrik kita yang Pak sebenarnya. Ya kita melihat kan baru draft, kita berusaha justru kebijakan khusus itu kita sampaikan ke dan kita bisa menerima kritik dan saran dari semua. Kita juga mendengar ini paling penting barang dari warga dan nanti kalau kita jangan ngambil keputusan dulu baru dengerin, saya akan terbalik cara kerja saya. Ya, saya sampaikan idenya, draftnya, dan saya akan sampaikan. Saya pikir itu model saya ya, ala Menteri PKP dalam mengambil kebijakan kita soundingkan ke Menteri draft. Ini ada masukan-masukan, ya, baru nanti pada waktunya kita mengambil keputusan. Itu semua sudah kita kasih contoh bagaimana misalnya dulu BPTB bayar apa? Sekarang gratis kan? Bisa berubah kan? BBG dulu bayar apa gratis? Sekarang jadi di wartawan udah lama kan? BBG dulu bayar itu gratis. Sekarang berarti berubah aturan kan? BPN sekarang gratis. Ukuran buat MBR bisa berubah nggak? Supaya lebih dengan kondisi sekarang dan melibatkan pagi bisa kan? Jadi Bank Indonesia mengeluarkan GWM dari 5% menjadi 4% untuk supaya ada dana yang cukup untuk di bidang perumahan. Bagus sekali. Jadi kenapa sih kita takut berubah? Tapi yang paling penting berubah itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk rakyat. Ya, itu kita kan rakyat yang kita ya. Rakyat kita dengar. Itulah proses model kebijakan publik yang bijaksana. Bukan hanya sosialisasi itu sudah ada. Silakan aja dicek pada teman-teman yang pengembang juga, masyarakat juga. Itu sudah banyak ketemu dengan itu variabelnya adalah bagaimana ukurannya. Tetapi tetap banyak. Apakah yang 60 meter semuanya layak huni? Tergantung pengembangnya. Itu banyak kita lihat aja di posting di Kementerian Dalam. Yang 60 meter banyak tuh yang banjir. Banyak yang baru masuk ke proses hukum, banyak yang ada yang longsor. Jadi bukan seperti saya, bukan soal ukurannya saja, tapi juga sebenarnya kualitas pengembangnya dan sebagainya itu yang paling penting. Ya kita lihat, makanya kita mendengarkan masukan. Jadi kan bagus kan, berarti kemauan saya berhasil kan. Banyak masukan wartawan aja jadi isu kan. Kenapa dengan begitu ada dialektika, ada diskusi. Itu yang penting dalam suatu kebijakan publik. Jangan masuk main keluarin aja, tapi justru mendengarkan dengan proses ini. Kita bisa dengarkan, itu ada pro kontra biasa dalam proses kan. Pak, berarti belum finish ya Pak? Misal Dapat belum finish ya? sampai masukan draft ya belum lah, kan belum. Pak kemarin kan udah itu Pak. Pak Prabowo negarawan, ya Pak SBY, Pak Jokowi, semua mantan presiden kan, dan itu kan bagus itu nanti buat Indonesia yang sangat mendukung tiga persatuan Indonesia. Dan itu saya pikir masalah posisi politiknya ada di mana itu saling hormati. Itu kan kita harus saling hormati, tapi itu komunikasi, respect yang harus terjadi. Pak Prabowo bagus sama semua mantan presiden dan Mega dengan Pak Jokowi dan Pak SBY, Pak Prabowo sama bagus. Tidak ada masalah. Ya komunikasi itu saya pikir justru menunjukkan kenegarawanan. Ya, dan itu patut dicontoh oleh kita yang muda-muda bahwa walaupun katakanlah posisi kalaupun jangan salah ya, kalaupun posisi kadang ada berbeda, itu kan demokrasi. Ya, jadi saya pikir begitu. Saya sama pengembang kadang berbeda, tapi tetap kita silaturahmi baik. Ya, ngobrol baik, bareng bagus. Tidak mungkin semua pandangan itu sama. Ya, tidak mungkin, tapi tujuannya baik. Pak sudah dia lihat. Pak, kalau soal ini Pak, Pak Hasim katanya sudah tangkap menolak nih Pak untuk pengembangan proses. Sudah tahu jangan adu-adu, saya Pak Hasim orang yang saya hormati. Ya, Pak Hasim orang yang sangat dia ketua Satgas, yang banyak itu pada waktu itu kita
diskusikan yang biasa lah, telepon atau WA. Hari ini masih ulang tahun ya, tadi saya ucapkan selamat ulang tahun. Beliau orang yang sangat saya hormati dan sudah sangat membantu saya. Jadi jangan kalian adu-adu saya sama pasti ya. Ya pastilah, semua didiskusikan. Masa sama ketua satgas saya nggak didiskusikan? Pasti ya, pasti itu ya. Kita diskusikan sama semuanya, apalagi itu pasti. Begitu ya. Tapi ini pengembang berarti menolak Pak, berarti bakal dibatalkan atau gimana? Tapi sekarang kita dengar, ini pengembang menolaknya kenapa? Siapa itu? Alasannya apa? Ada aturan. Kita diskusi sama apa namanya BSN dan ya soal SNI kita diskusi. Tadi saya ceritakan GWM bisa berubah dari 5 jadi 4%. Ya, BPHTB dari bayar jadi RPPN. Ya buat rakyat kecil. BBG bisa berubah. Tapi berubah untuk apa? Mari kita kaji itu apa berubahnya. Ya, berubahnya untuk apa? Tentu saya belajar dari Pak Prabowo tidak takut berubah undang-undang BUMN untuk dan antara supaya semua tersentral di situ keuangan negara, aset negara supaya lebih efektif efisien. Saya belajar sama Presiden Prabowo. Kita nggak boleh takut berubah, tapi untuk apa berubah? Yang penting berubahnya itu untuk kepentingan negara dan rakyat. Ya, undang-undang bisa direvisi. Undang-undang dasar aja berapa kali diamandemen? Untuk apa? Untuk kepentingan rakyat masyarakat. Jadi jangan takut berubah gitu. Ya, tapi kita lihat tuh. Sekarang misalnya tanah ya, ini dasar pemikirannya. Tanah di kota makin mahal atau makin murah? Nah, udah lihat nggak desain-desainnya? Yang kecil, nanti kita kasih lihat desainnya. Bagus, nah.